Halo semuanya, selamat datang di channel Swanang Story. Kali ini, saya akan membawakan segmen Urban Legend kembali mengenai permainan anak yang berasal dari Jepang yang bernama Kagome Kagome. Namun sebelum itu, kalian bisa support channel Swanang Story dengan cara klik tombol subscribe di bawah, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kagome Kagome adalah permainan anak-anak yang berasal dari Jepang yang dimainkan sekelompok anak yang berjumlah dari 4 hingga 6 orang anak yang bernyanyi sambil berjalan bergandengan tangan melingkari seorang anak yang menjadi oni atau iblis dalam bahasa Indonesia sambil menyanyikan lagu yang kedengarannya sedikit aneh. Anak yang menjadi oni duduk mendekam di tengah lingkaran sambil menutup matanya dengan tangannya. Ketika lagu selesai dinyanyikan, anak itu harus menebak nama anak yang persis ada di belakangnya. Anak yang namanya berhasil ditebak akan menjadi oni selanjutnya. Permainan ini menyimpan banyak misteri karena lirik lagunya yang begitu misterius. Kira-kira seperti ini liriknya. Lagu Kagome Kagome dapat diartikan sebagai berikut. Kagome Kagome, burung dalam sangkar. Kapan-kapan kau keluar, saat malam dini hari. Burung jenjang dan penyu tergelincir. Siapa yang ada tepat di belakang. Kagome Kagome menceritakan mengenai kisah anak-anak panti asuhan yang berasal dari Jepang, yang menjadi objek eksperimen berbahaya para ilmuwan Nazi dari Jerman. Kisah ini terjadi saat atau setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di sebuah bukit, daerah Shimane, dekat dengan area Hiroshima, banyak ilmuwan Nazi gila yang melakukan eksperimen yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ilmuwan-ilmuwan Nazi ini dikenal sebagai ilmuwan yang sering melakukan eksperimen aneh dan selalu tersembunyi di bawah radar. Dan kali ini, mereka ingin meneliti sebuah keabadian. Mereka beranggapan bahwa di dalam otak manusia terdapat tombol kematian universal yang aktif setelah otak manusia berkembang, dan tombol inilah yang mengatur kematian seseorang. Para ilmuwan gila ini mengemukakan bahwa mereka bisa mengangkat tombol tersebut dan memberikan manusia sebuah keabadian. Dan eksperimen ini pun berlangsung pada tahun 1942. Mereka memilih sebuah panti asuhan di Jepang sebagai tempat eksperimen mereka, dan objek penelitian mereka adalah anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Sebelum anak-anak tersebut diteliti, mereka akan melalui tes psikologi dan mendapat banyak imunisasi agar terhindar dari cacat. Dan saat itu mereka memulai eksperimen dengan membedah salah satu staf panti asuhan tersebut untuk mencari tahu perbedaan antara otak manusia dewasa dan anak-anak, sambil mencari tombol kematian tersebut agar dapat memulai eksperimen gila mereka. Korban pertama eksperimen tersebut adalah anak yang paling tinggi di antara semua anak di panti asuhan tersebut. Mereka mulai membelah kepala anak tersebut dan mengangkat tombol kematiannya. Namun naas, saat kepalanya ditutup, anak ini kemudian tewas dan mayatnya dibuang begitu saja di hutan belakang panti asuhan tersebut. Setelah mendapat banyak peralatan baru dan menggunakan metode-metode yang berbeda di setiap penelitiannya, para ilmuwan ini akhirnya berhasil mengangkat tombol kematian tersebut dan membangunkan banyak pasien mereka. Dan pada tahun 1943, mereka sukses mengangkat tombol kematian seorang gadis termuda di panti asuhan tersebut. Namun sayangnya, gadis kecil ini kehilangan kemampuannya untuk berkeringat. Para ilmuwan ini merasa begitu senang dan berpesta pora, dan pada akhirnya mereka beristirahat untuk sementara waktu.
Namun, keesokan paginya, anak ini tidak bangun dari tidurnya dan mengalami koma. Sayang, para ilmuwan ini tidak menyerah begitu saja. Beberapa saat kemudian, entah dengan metode apa, mereka berhasil membangunkannya kembali, dan eksperimen ini pun berlanjut. Kali ini, eksperimen yang berbeda lagi. Mereka berencana untuk mengamputasi tangan dari salah satu anak dan menggantinya dengan tangan buatan, yang rencananya akan dikirim dari Moskow, Rusia. Mereka memilih salah satu anak perempuan dan mengamputasi tangannya. Tetapi, tangan buatan tersebut tak kunjung datang, dan anak perempuan itu pun hidup dengan satu tangan saja. Salah satu anak panti yang tidak menyukai eksperimen tersebut mulai memberontak. Ia mencuri dan menghancurkan catatan, peralatan, dan merusak ruangan penelitian mereka. Dibandingkan umurnya yang masih 8 tahun, ia mengakibatkan banyak kerusakan yang tak sesuai dengan ukurannya. Ilmuwan senior begitu memandang hina dirinya, namun mereka tak melakukan apapun agar tak menimbulkan kecurigaan. Mereka malah menyuruh tentara Nazi untuk menghabisinya. Bocah kecil tersebut secara brutal dipenggal oleh bayonet tumpul dan mayatnya tidak dikubur. Ia dibuang begitu saja di hutan belakang panti tersebut, dan para tentara mengatakan kepada penjaga bahwa ia telah menemukan keluarga baru. Para ilmuwan tersebut melanjutkan eksperimen mereka dengan anak-anak yang sudah dibedah untuk mencoba metode baru mereka. Menyedihkan, tak ada satupun dari mereka yang selamat. Pada beberapa anak, ada yang kehilangan dahinya, dagunya, dan lidahnya diangkat. Dan ada yang setengah kepalanya hilang. Tragisnya, semua percobaan ini tanpa menggunakan obat anestetik ataupun obat bius saat anak-anak malang ini dibedah. Bayangkan saja bagaimana rasa sakit yang dialaminya dan bagaimana jeritan mereka. Para ilmuwan ini malah berpendapat bahwa eksperimen ini tidak bekerja pada anak-anak, sehingga mereka pun memilih beberapa penjaga anak-anak atau orang dewasa untuk dibedah. Dan mengejutkannya, mereka semua selamat dan bertahan. Saat eksperimen itu sedang berjalan, beberapa ilmuwan diperintahkan untuk melihat kondisi dan sikap anak-anak yang masih bertahan hidup. Disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Di jurnal salah seorang ilmuwan tertulis, mereka terlihat normal-normal saja seperti anak-anak lainnya, bermain dengan ceria, belajar dengan normal. Tapi, jika mereka terpisah dengan kelompoknya, mereka seperti hilang. Mereka mondar-mandir tidak jelas, dengan senyum kosong di wajah mereka. Mereka selalu menatap langsung kepadamu. Jika didekati dari belakang, mereka akan berbalik secepat kilat, dan beberapa saat kau dapat melihat ekspresi yang jahat di wajah mereka, dan akan membuatmu gemetar. Namun, kemudian kau akan sadar, mereka hanya sedang membuat senyuman manis di wajah mereka lagi. Hal lain yang rasanya seperti mengikuti kami hanya pada saat kami sendiri. Setelah selesai dengan ketikanku dan menuju ruanganku, seringkali aku dikejutkan oleh salah satu anak yang berdiri beberapa meter di lorong yang gelap dan memandangiku. Ketika aku beranjak menuju ruanganku, ia mengikutiku dan aku pun langsung menutup pintuku, mengganjalnya dengan kursi, dan kemudian aku tidur dengan tenang. Rasanya mereka seperti hantu di malam hari. Dan hal yang lucu terjadi. Aku sering melihat salah satu anak dengan rambut yang sedikit kemerahan. Namun saat aku bertanya para penjaga, mereka menjawab bahwa tidak ada anak yang seperti itu di sini. Mereka juga sering bermain bahkan sebelum kami datang. Aku tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Jepang, tapi nama permainan itu sepertinya Kagome Kagome. Berdasarkan jawaban salah satu translator kami, beberapa anak mengelilingi salah satu anak yang duduk di tengah sendirian. Bersama mereka berpegangan tangan dan mulai berjalan mengelilinginya dengan wajah yang menakutkan sambil bernyanyi lagu yang aneh. Kau akan kalah jika kau curang. Setelah berbicara dengan mereka, aku melihat sepertinya mereka lebih banyak melamun, pelupa, dan terkadang pandangan mereka kosong. Seolah-olah eksperimen itu menghapus memori mereka. Tapi sepertinya bukan jenis lamunan yang polos, namun lebih jahat. Mereka akan melihatmu dengan pandangan mata yang lebar dan bertanya padamu pertanyaan yang sepertinya telah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya pernah bertanya, kapan nenekmu mati? Apa benar dia meninggalkanmu sebuah jam tangan berlapis emas? Rasanya gila, tapi aku menjawabnya dengan jujur, iya. Pada awal tahun 1945, saat Hiroshima dibombardir musuh dan Jerman terkena denda, eksperimen itu dihentikan. Orang-orang Jerman itu mulai membereskan alat-alat mereka.
Sebagian dari mereka sudah ada yang pulang dikarenakan mental mereka yang hampir gila karena menghadapi sikap anak-anak tersebut, hingga hanya 4 ilmuwan yang tersisa. Setelah mengirim peralatan mereka yang terakhir, para ilmuwan itu menganggap mereka harus berpamitan dengan para penjaga anak-anak tersebut, dan mereka pun melakukannya. Lalu, ia membuat salah satu ilmuwan ketakutan serta mengejutkan ilmuwan lainnya. Kepala penjaga tersebut mengatakan dalam bahasa Jerman yang fasih, "Maukah kalian bermain satu permainan terakhir dengan kami?" 3 dari mereka setuju, dan mereka mulai permainan tersebut. Para ilmuwan itu mulai menutup mata mereka, dan anak-anak beserta penjaganya mulai mengelilingi mereka. "Sekarang, jika kau curang, kau kalah." Salah satu penjaga tersebut mengatakan hal seperti itu. Satu-satunya ilmuwan yang tersisa lari ketakutan menuju truk yang terakhir tanpa melihat ke belakang lagi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal. Bagaimana menurut kalian cerita mengenai urban legend Kagome Kagome? Kalau menurutku sih gila mengenai eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan Nazi tersebut. Oke, jika kalian memiliki pengalaman mengenai urban legend yang sejenis, atau kalian memiliki kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, and see you.